Legends! Impact! Ya, plot twist yang sebenarnya bisa cukup ketebak lah ya kalau misalnya kalian ya mungkin ngikutin Agent Minami dari awal ya. Mungkin udah bisa nebakin tapi tetap aja bikin kaget ya sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel perasaan di 142. Ya, episode 29 ini yang Nana diawali dengan hal yang cukup santai, tiba-tiba ditutup dengan plot twist yang bikin tercengang. Jadi saja kembali bahasa singkat Kamen Rider Zetsu episode 29 yang penuh dengan plot twist ini. Dan ya misi pertama sebenarnya juga yang pertama-tama aku bilang tadi memang cukup santai karena kayak seperti Baku itu mau mulai rutinitas yang sama seperti dilakukan di prekonklusif dia tuh masuk ke mimpi orang lain. Dimana yang langsung spill aja, dimana dia ini masuk ke mimpinya Minami karena di sini Minami jadi agent dan si Baku jadi orang biasa doang. Dan ya misi mereka menjalankan misi yang cukup receh lah ya judulnya itu Save the Cat ya, alias nyari kucing dari yang dari kok lupa nama orang yang punya kucing siapa, pokoknya nama kucingnya Jago lah, aku inget. Aku hampir ngomong Joko anjir. Ya namanya itu lah, jadi kayak mereka cuma dapat misi nyari kucing aja. Dan di sini kan dan jika ada Nemu di sini, dan Nemu ya cukup unik, dia berperan jadi ibunya Minami di mimpi ini. Lucu juga sih perannya, ini emang random sih. Ya misi yang awalnya cukup aja ya kayak ya, kalau bisa dibilang jadi inget serial Naruto juga pas awal-awal kan. Naruto kan juga pas di awal jadi ninja kan juga bisa nyari kucing kan. Jadi ya cukup receh. Apalagi juga ada momen di mana ini ini momennya rada nyebelin sih emang. Ya ini momen di mana Minami itu kan aku pengen nyoba bantu dengan Genjo pengen ngeluarin Zetsu lessennya dia, tapi ternyata Zetsu lessennya malah berubah jadi ini kaca pembesar. Terus juga sampai diterakin sama Minami kalau orang biasa itu nggak usah ikut campur gitu. Wow, itu kok Minami kok jadi arogan banget di sini ya. Bener-bener wah ini kekesalanku rasa sebelku sama Minami. Aduh, aku rasain pas awal-awal nonton Zetsu balik lagi loh. Ini asli cuma Minami di sini keselin sih. Dan ya udah sih kayaknya di situ Minami yang justru ngeluarin Zetsu license-nya dia nyari kucingnya, dan si Baku ya udah dia nyari tempat terpisah. Dan pas si Baku nyari sampai ke tempat yang kebetulan sampai ke tempatnya Minami, sebenarnya kan Minami juga lagi nyari kucing itu didatangi seseorang kan. Nah pas si Baku datang ke tempat yang sama, dia nggak mendapati Minami di sana, justru malah dia itu ini mendapati ada nightmare yang muncul di sana, itu si Cat Nightmare ya. Ada sini nightmare yang muncul yang sama dengan yang muncul di spin-off Agent Minami. Dan langsung itu si Cat Nightmare yang nyerang Baku, dan Baku langsung terbangun di dunia nyata. Langsung bangun loh, karena dia langsung diserang tiba-tiba kan di sini. Dan hari ini kan juga langsung dikasih tahu ke yang lainnya kan sama Baku. Dan waktu Baku tanya tuh ternyata menurut Nagumo nggak ada black case sama sekali terjadi gitu. Jadi kayak, nah ini kok nggak ada black case tapi kok ada nightmare gitu di mimpi orang. Nah pas lagi ngobrol ini, Minami tiba-tiba kayak ada gerakan aneh dari Minami, dimana dia pas ngomong tuh ada kayak imbuhan nyannya itu. Kayak ada imbuhan nyan kalau tiap kali dia ngomong. Yang sama Baku dan ketika kan bercanda kan. Nah pas sama si Nagumo diperiksa, loh kok di belakangnya Minami kok ada ekornya gitu. Dan ternyata ini black case-nya ternyata si Minami yang ini badannya berubah jadi jadi Cat Nightmare itu sendiri gitu. Jadi black case-nya ternyata si Minami. Ya udah kali ini kalau bisa dibilang ya awal-awal dibungkus dengan cara yang cukup lucu ya komedi gitu lah. Tapi ya di sini juga karena yang terkena black case-nya adalah Minami, ini bikin si Baku agak panik di sini. Dan bahkan sampai dia itu maksa pengen langsung cepet-cepet tidur buat ngalahin nightmare-nya. Ya tapi kan nggak bisa kan karena mengingat di sini pemilik mimpinya adalah Minami, yang gimana dia bisa ngalahin nightmare-nya kalau Minaminya masih bangun kan. Tapi tapi wajar sih panik. Kalau dia panik apalagi kan Baku bilang kalau Minami itu adalah satu-satunya keluarganya dia. Makanya dia itu nggak pengen terjadi sesuatu sama Minami. Dan waktu kamera itu nyorot ke muka Minami yang kayak lagi termenung gitu ya mendengar kata-katanya Baku. Wah ini ada sesuatu nih. Kok ekspresi Minami kayak gini, kayak ada ekspresi kayak merasa bersalah gitu loh. Wah, jangan ada sesuatu nih, aku udah mikir sesuatu nih pas bagian ini. Tapi nanti aku bahas dulu ya. Jadi aku mau bahas bentar ke bagiannya Odaka yang lagi disekap sama Sik ya kalau nggak salah.
Dan ya karena dia lagi disekap sama si Zeke ya, otomatis dia juga langsung disabung sama si kan dengan cara itu dia disuruh nih dipaksa ngelawan Gun Nightmare kalau salah ya. Ini Nightmare pertama yang muncul di episode 1 yang dilawan sama Baku pas jadi Zetsu awal-awal itu munculnya di sini dan dia disabung sama Odaka. Jadi ya Odaka cukup sudah di sini ya karena ya dia jadi Nox nggak bisa, jadi Kamen Nox apalagi, jadi benar-benar cuma modal mereka basah doang, dia harus ngelawan si Gun Nightmare ya kewalahan aja di sini. Dan pas dia tuh hampir kena tembak, hampir kebunuh sama Gun Nightmare karena tembakannya kan yang ngarah ke dada dia kan. Langsung saat didudukan tiba-tiba tembakannya malah gak mempan. Kenapa? Tiba-tiba di dadanya si Odaka muncul Nox Driver yang ternyata itu memang dipasangkan sama The Lady tepat waktu di dunia nyata. Jadi The Lady di dunia nyata itu datang ke depannya si Odaka lagi tertidur dengan cara dia masang Nox Driver dan juga dipasangkan Wolf Capsum di badannya dia. Makanya karena hal itu Odaka jadi selamat di dunia mimpi. Dan langsung muncul di sini form barunya si Kamen Rider Nox yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu si Kamen Rider Nox Wolf Shadow Form yang ada pedangnya itu. Dan langsung di sini karena Odaka sudah bisa berubah jadi Kamen Rider Nox ya otomatis dia bisa mengalahkan keadaan dan bikin si Gun Nightmare kewalahan di sini. Dan ada momen agak kocaknya di mana di sini si Zeke itu kayak kesal gitu pas waktu melihat si Odaka bisa berubah jadi Kamen Rider Nox di sini ya. Jadi kayak dia itu kesal kan kayak teriak kesal kepada seorang di luar di dunia nyata yang kayak ganggu kesenangannya dia gitu. Jadi kayak nggak tahu ya ini kalau bilang ya kalau dibilang Zeke itu tahu yang lakukan The Lady kayaknya sih enggak juga, masih 50-50 sih antara dia memang tahu atau dia cuma tahu ada yang ganggu cuma dia nggak tahu siapa gitu. Tapi ya mengingat kemampuannya sih yang seperti itu sih kemungkinan besar dia tahu ya kalau yang melakukan hal itu adalah The Lady. Mungkin ini cuma kemungkinan tebak-tebakan tipis saja. Dan sekarang ya si Odaka menang dengan cara dia itu nebas si Gun Nightmare sampai ke pental karanya si Zeke ya, dan akhirnya si sama Zeke spontan langsung ditebas pakai backup downnya dia dan akhirnya si Gun Nightmare-nya kalah. Udah di situ akhirnya si Odaka dibiarin kabur ya, dengan bahkan ya dibiarin kabur gitu aja. Tapi si Zeke itu bilang kalau mimpi buruknya belum berakhir karena dia sudah menyiapkan tumbal yang cocok untuk lanjutan mimpi buruknya. Nah, tumbal maksudnya tumbal apa nih? Ini yang akhirnya bikin si Odaka juga cukup kebingungan, maksudnya tumbal apa gitu. Dan akhirnya ya udah sini ya, karena sudah dipasangkan Nox Driver akhirnya ya si Odaka jadinya bisa kebangun saat itu juga. Dan dia ya berterima kasih lah sama si The Lady karena udah ditolong tepat waktu lah ya. Dan The Lady ini juga bilang kalau katanya nih ada sedikit perubahan rencana ya karena kemunculan Zeke ini. Yang dia bilang kayak gitu lah ke Odaka. Cuma Odaka kayak sini sempet kayak nyindir ya, kayak bisa dibilang ke The Lady kalau perihal kalau mau nolong Nemu ya kenapa gak masuk ke dalam mimpi aja sendiri. Ya itu jadi kayak yang langsung dibalas kayak langsung dibalas sama The Lady kalau Odaka itu udah mulai kepengaruh sama Seven alias si Baku. Ya dia bilang ini juga mungkin kayaknya ya mungkin di titik ini juga sepertinya Odaka belum tahu ya kalau misalnya The Lady itu masuk ke dalam dunia mimpi dia bakal ketahuan sama kode. Ingat yang di episode berapa, episode 24 apa 23 gitu aku agak lupa ya, pasti masih bagian dari rekor hidupnya Baku itu kan si The Lady bilang dia itu nggak pernah tidur sama sekali nggak sejak dia itu mengkhianati kode, sama sekali nggak tidur dia tuh. Kenapa? Kalau dia tidur dan masuk ke dalam mimpi otomatis keberadaan dia keberadaan dia bakal ketahuan sama kode, makanya dia itu benar-benar nggak bisa tidur. Dan sepertinya si Odaka belum tahu soal itu ya. Apalagi juga langsung di sini sama The Lady kan juga kayak agak sedikit di warning kan. Dia kalau Odaka tuh kayak kalau terjadi sesuatu sama dia, kamu bakal tahu akibatnya gitu. Maksudnya mungkin ya soal Nemu ya. Jadi kalau misalnya Nemu kenapa-napa ya Odaka bakal tahu akibatnya sih. Nah, tapi ya sama Odaka dibahas simpel aja ya, dia nggak peduli soal itu karena dia tujuannya dia itu cuma satu, yaitu balas dendam sama kode. Udah itu aja. Tapi ya tetap sih dia kalau memang kode ataupun sik itu macam-macam dia juga gak akan membiarkan gitu aja. Ya jadi menurut dia tetap ada ya tetap realistis lah ini ya si Odaka di sini. Terus juga sikatnya juga di sisi lain juga Pak Fujimi sama Nagumo kan pergi ke tempat di mana Odaka tidur kan, yang notabene juga berhasil mereka ketahui dari precognitive dreamnya Baku. Tapi ya udah saya mereka terlambat sih. Mereka juga gak keburu karena Odaka udah keburu pergi. Tapi dia Pak Fujimi nggak sampai histeris kayak sebelumnya kayak di precognitive video enggak, tapi dia lebih ke ya pasrah. Dia juga agak sedikit kecewa karena gagal menemukan Odaka, tapi dia yakin sih kalau Odaka itu
dia masih bisa ketemu sama Odaka karena dia mikir Odaka sekarang itu keadaannya tuh benar-benar butuh keberadaannya Baku gitu. Jadi kayak Odaka tuh yang sekarang ini benar-benar butuh bantuannya Baku. Jadi ya kecepatan apa mereka pasti bakal ketemu gitu. Ya itu sih yang diyakini sama Pak Fujimi ya kalau di sini. Terus juga balik ke Baku lagi, dimana kan Baku kan masih tetap nyoba tidur kan, bahkan sampai dia nyoba apa ngitung domba ya, dengan cara ngitung domba biar tidur ya, cara klasik kan buat ngitung domba biar bisa ngantuk gitu, sampai hitungan keberapa itu, hitungan 10.000, 100.000, nggak bisa tidur ya. Jadi kayak kemampuan ini ketumbuhan banget ya, kemudian Baku yang notabene gampang banget tidur jadi susah tidur, agak lucu sih di sini. Bahkan sampai sore loh, sampai hitungan keberapa ya kan, hitungan ke 2 juta domba kalau saya itu dia baru bisa tidur. Buset, kok betah banget gitu dia, dari pagi sampai sore dia rebahan aja tuh ngitung domba, kok betah gitu. Dan udah akhirnya di sini dia berhasil masuk dalam mimpi. Tadi ketemu sama Nemo kan, yang sebelumnya kan Nemo lagi sempat ngobrol sama Minami kan di dalam mimpi ya, perihal tujuannya Nemo itu jadi agent itu apa gitu, yang apakah demi perdamaian dunia. Jadi kayak obrolan tipis lah antara Minami sama Nemo di dalam mimpi. Dan ya Nemo juga sempat nyinggung soal Baku kan, yang namanya kan juga adalah seorang agent yang hebat gitu, tapi ya langsung disanggah sama si Minami. Bahkan Minami kayak menganggap Baku itu cuma sebagai kakak pengangguran yang nggak bisa apa-apa gitu. Buset, kok omongannya kok pedas banget ini bukan pedas lagi, kayak omongannya udah bener-bener nyakitin hati sih kalau menurutku pribadi sih. Kadang-kadang Minami di sini ya masih ya, jadi macamnya kayak gimana ya, kayak sisinya Minami sama yang dari versi dunia sama versi mimpi kayak kontras gitu. Ke versi dunia kan dia kayak kalem gitu, kalau di versi mimpi kayak dia arogan banget loh, asli nih. Jadi sekarang jadi Baku masuk ke dalam mimpinya lagi, dan dia dapat info dari Minami dari Nemo kalau Minami itu lagi masuk ke misi nyari kucingnya itu. Dan di sisi lain sisi lain juga pas Minami lagi nyari kucing di tepi sungai kalau saya, dia kan mendapati pas dia ngajak ke pantulan air di sungai itu kan, dia lihat kalau mukanya berubah jadi kayak nightmare kan. Nah tiba-tiba di belakangnya muncul sisik yang nadengi dia, nggak tahu mau ngapain. Dan tapi di sisi lain dia Baku sama Nemo itu menyadari kalau ada yang kabar, karena mereka mendengar teriakannya Minami kan. Dan pas mereka datang ke tempat yang dimaksud ya, mereka nggak menemukan apa-apa, tapi nggak menemukan apa-apa selain Cat Nightmare yang pada muncul dan nyerang Baku lagi di sini. Dan juga ada Sik juga yang notabene nonton dari kejauhan kan, dimana si Baku langsung nggak pakai basa-basi, dia langsung berubah jadi kamar dari Setsu Catastrom dan langsung nyerang si Cat Nightmare. Dan ya karena dia langsung pakai Setsu Catastrom ya otomatis si Cat Nightmare-nya langsung ke pojok di sini. Jadi kayak udah bener-bener hampir dihabis ya Pak. Dan tapi ini ada yang momennya notabene ada janggal ya, dimana si Sik itu cuma ngeliat dari jauh, dan jadi kayak cekikan kayak ini, kayak ketawa cekikan gitu dari kejauhan, lihat Baku yang makin intens itu ngegebukin si Cat Nightmare ya. Jadi kayak ada suara KBRS ini. Pas waktu si Baku mau ngabisi si Cat Nightmare pakai triple headset-nya dia ya, yang udah dipasang sama 2 makeup Sam. Tiba-tiba di sini si Commander Nox muncul langsung buat ngalangi dia. Dan akhirnya tembakannya itu nggak jadi kena si Cat Nightmare, malah kena ke bukit di sebelahnya kan. Ya meskipun ledakannya itu tetap ngefek ke dia sih, makanya jadi finishnya benar-benar kuat banget loh. Jadi kalau misalnya kena sedikitnya udah bucat itu si Cat Nightmare. Jadi ya si Baku sama Nemo bingung kan, kok Odaka tiba-tiba ngalangi kayak gini gitu. Nah munculnya Odaka tiba-tiba ini malah justru bikin si Sik itu kesal kan akhirnya, dan dia langsung berubah jadi Commander Dawn. Dan terjadi di sini pertarungan antara Commander Dawn lawan Commander Nox, dimana sini ya seperti biasa, karena memang benar-benar Commander Dawn masih sekuat itu ya, si Commander Nox yang bahkan sudah pakai World Shadow Form tetap kewalahan di sini. Dan di sisi lain karena memang keadaan kan juga akhirnya si Baku tetap Cat Nightmare kan, dan sama si Odaka diteriakin kalau dia tuh, kalau sebenarnya yang dia lawan itu adalah Yorosu Minami. Nah
ternyata si Cat Nightmare ini adalah Minami yang sepertinya karena si sebenarnya itu si datang mampir Minami, dia itu mungkin sudah mengubah Minami menjadi Cat Nightmare, dan Cat Nightmare ini nanti dilawan sama si Baku. Jadi ya karena hal itu juga, makanya juga setelah itu juga kan Cat Nightmare yang kondisi lemas kan ya kembali ke wujud manusia yang yaitu si Minami, itu bikin si Baku langsung shock kan, sampai akhirnya perubahannya dia sebagai sosok katastrom kan langsung malfungsi lagi sampai akhirnya pecah dari formnya kan. Dan ini bikin si Baku langsung merasa shock dan merasa bersalah karena dia itu nggak tahu kalau yang dia adalah Minami. Dan kenapa si Odaka bisa tahu itu adalah Minami? Simpelnya karena dia itu udah lihat duluan kan, di sisi lain kan setelah Odaka balik ke dalam mimpi, dia kan datang ke sebuah rumah yang cukup aneh sih, ini kayak rumah biasa yang biasanya kayak rumah tinggal biasa, tapi di teman rumah itu ada papan nama yang bertuliskan nama Yorosu. Nah, kok ada nama marganya Baku di sini? Ini rumahnya siapa kok? Kan kalau dilihat kan Baku sama Minami kan tinggal di sebuah apartemen sederhana kan, bukan di sebuah rumah gitu. Ini kok ada marga Yorosu, ini rumahnya siapa ini? Dan waktu coba dimasuki sama Odaka kan dia menemukan 3 pintu hati yang lagi tertutup kan, dengan satu pintu yang bagiannya kayak pintunya goyang-goyang kayak hampir kebuka gitu. Dan waktu si Odaka itu ngintip ke dalam, atau Odaka itu ngintip ke dalam pintu yang itu hati yang goyang-goyang, yang pintunya goyang-goyang itu, dia mendapati ada Cat Nightmare yang sudah tergeletak mati di sana. Dan itu juga bikin Odaka itu punya firasat buruk ini, dan ternyata terjawab ya kalau kenapa kok ada Cat Nightmare terjadi yang notabene tergeletak mati, karena kalau dari hasil kesimpulannya Odaka, ternyata apa yang ada di dalam pintu hati itu sudah diubah sama Zik. Jadi sebelum Odaka datang ke sana, Zik itu udah lebih dulu datang ke tempat pintu hati tersebut. Dan kalau di pintu hati yang versi aslinya ya, yang dilihat sama si Zik pertama kali itu, di dalam itu benar ada si Baku yang udah tergeletak mati. Tapi dengan kekuatannya dia ini, nggak tahu kekuatannya dia kan dari si kekuatannya kemarin dia atau kekuatannya dia dapatkan dari dia itu jadi percobaan kode Somnia, itu sih dengan saktinya ya itu itu bisa mengubah skenario yang ada di dalam pintu hati tersebut. Jadi alih-alih yang di dalam mimpi itu adalah Baku yang tergeletak mati, dia mengubahnya jadi Cat Nightmare yang tergeletak mati setelah dihajar sama Zetsu Katastrom. Jadi skenario mimpinya diubah sama dia. Itu benar-benar plot twist sih. Si Zik bisa melakukan hal itu, dan ini memang kayak sepertinya juga faktor karena dia memang terlibat percobaan kode Somnia kali ya, kalau filmku sih gitu. Terus juga ada faktanya ini juga belum beres ini aja, tiba-tiba si Odaka ngomong kalau kalau nggak ada waktu untuk terpengaruh sama skenario mimpi buruknya si Zik, karena sejak awal Yorosu Minami itu bukanlah keluargamu yang sebenarnya. Langsung wah gila, langsung dihantam fakta yang benar-benar plot twist kalau ternyata Minami itu bukan adik kandungnya Baku. Dan dilanjut sama Odaka, Minami itu adalah agennya kode yang sengaja diberikan misi khusus untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi ya asumsinya dia itu adalah agent kode yang diberi misi untuk mengawasi Baku secara diam-diam dengan cara berpura-pura jadi adiknya Baku. Lagi-lagi another plot twist yang membakukan dari Christopher Yuya. Gila nggak itu? Jadi lah ini benar-benar plot twist yang cukup bikin kaget ya. Apalagi juga sampai si Baku kan diam nggak sampai diam gara-gara mungkin saking kagetnya, bukan dia kayak teriak gitu gimana nggak, dia diam loh saking kagetnya di sini. Jadi ya, wah ini kalau lihat dari keadaannya jadi ya agak sedikit kasihan sama Baku, tapi ya ini kayak menimbulkan pertanyaan ya. Si Minami itu agent nomor berapa gitu, karena ya sebenarnya ya kalau di dalam itu bahkan dari info official pun juga nggak pernah dijelaskan loh. Kalau memang Minami itu agentnya kode, dia itu nomor berapa nomor agentnya itu, tapi nggak ada info sama sekali, nggak ada info dari pihak resminya. Jadi memang kayak masih disembunyiin perihal ini. Cuma ada teori kalau sebenarnya ya Minami inilah kode number 7 yang sebenarnya. Sebenarnya Baku itu kayak semacam kayak objek penelitian gitu ya, notabene yang memang lagi disiapkan sama kode buat sesuatu, dan akhirnya diawasi sama Minami sesuai perintahnya kode. Kayaknya sih gitu ya, aku mikirnya gitu. Apakah dari juga
Jadi kayak baku itu cuma sebagai objek penelitian doang gitu. Jadi ya melihat baku kayak kasihan anjir. Kayak gimana ya? Sepanjang hidupnya itu kayak seperti semua itu diisi sama kebohongan doang loh. Mulai dari mimpinya dia yang dia itu sering mimpi jadi agent itu ternyata cuma hasil cuci otaknya kode lewat dream learning. Terus juga sekarang satu-satunya keluarga dia ternyata adalah keluarga palsu. Itu kalau jadi baku asli shock sih. Kasihan anjir, seluruh seumur hidupnya itu isinya cuma diisi oleh kebohongan yang notabene di skenariokan dan di skenariokan sama kode. Jadi kayak dia itu isinya tuh dipermainkan sama kayak dipermainkan tuh sama kode loh. Ini gila sih. Ini kalau sampai titik ini baku makin membenci kode sampai benar-benar ke titik nadir ya, gak kaget sih aku. Ya gimana ya? Dia kayak seumur hidupnya benar-benar dipermainkan terus sama kode loh ini. Ya gimana nggak shock ya kalau jadi baku itu. Ya udah saja langsung bersambung. Terus akhirnya ya udah langsung nyambung ke preview di mana ini juga langsung diperlihatkan gimana baku yang benar-benar murka banget sama Minami karena Minami menyebutkan hal ini. Jadi kayak ada diungkapkan di sini, apalagi juga langsung di hadapan yang lain karena sebenarnya ada Pak Fujimi sama Nagumo di sana yang juga langsung tahu kalau Minami cuma agent kode yang lagi nyamar. Dan juga kalau dari ekspresinya bagus juga dia pasti marah banget itu. Kalau lihat dari ekspresinya ya benar-benar murka sih itu aku yakin. Tapi harus ditahan sama Pak Fujimi biar gak makin marah gitu. Terus juga ada momen di mana Odaka kayaknya datang ke Setsurum ya. Odaka di nyata ya bukan di mimpi. Dia datang ke Setsurum dan dia ketemu sama Pak Fujimi kayak sebenarnya buat ngasih tahu detail lebih soal Minami ya ke Baku mungkin gitu ya. Terus juga ada flashbacknya Minami yang lagi melakukan pelatihan sebagai agentnya kode. Terus juga ada kata-kata hipong dari Nemu lah yang bilang kalau sebenarnya Minami itu cuma punya tujuan untuk melindungi satu-satunya kakak tersayangnya dia yaitu si Baku. Ya ini kayak mungkin cuma kata-kata buat menghibur Baku yang lagi shock gitu ya. Terus juga ada ini pertarungan nomor 2 antara si Kamada Sasuke Catastro melawan Cat Nightmare dan yang ditunggu-tunggu ya akhirnya adalah debut dari Kamada Setsu yang bakal memunculkan variasi super power keduanya yaitu Kamada Setsu Order. Akhirnya di episode 30 bener muncul dia dan sepertinya bakal langsung melawan Cat Nightmare ya. Dan ini ya benar-benar gila sih. Apalagi juga kan ini adalah Nightmare yang ada di dalam tubuhnya Minami gitu. Dan ini juga penasaran apakah ini bakal nyambung sama rumornya ini ya. Kan kemarin ada rumor kalau bakal ada rider keempat yang temanya kucing kan. Dan rider keempatnya adalah rider cewek gitu. Apa jangan rider ceweknya adalah si Minami gitu ya. Karena kan ya Minami ya wujud Nightmare apa kucing gitu. Wujudnya si Cat Nightmare. Jadi ya bisa aja nanti si Cat Nightmare bakal jadi sumber kekuatannya si Minami buat jadi rider kan. Apalagi dia juga agent kode gitu. Jadi ya menarik buat ditunggu sih. Apalagi juga episode berikutnya bakal penasaran ya puncak konklusi antara hubungannya Minami sama Baku bakal kayak gimana gitu. Baku kayaknya sudah kecewa banget sama keadaan sama kenyataan soal Minami gitu kan. Jadi menarik buat ditunggu sih keputusan konklusi apa yang bakal diambil sama Baku gitu dengan keadaannya sekarang ini. Jadi kayak udah gitu aja bahasanya. Aku juga bingung mau bahas apa lagi. Dan juga aku juga belum bahas soal Kamada Maisu ya. Kalau untuk visinya Kabuto aku udah bahas kok sebenarnya di Tokyo kemarin. Jadi aku mungkin bakal coba nyari waktu buat bahas Kamada Maisu. Jadi aku masih agak baru dan ini mohon maaf ya kalau misalnya suaraku masih bindeng karena aku masih sakit ini. Jadi ya oke lah. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka video ini. Subscribe juga channel kalau kalian suka dan aku channel ini. Kalau ada mau kalian koleksi dan makan nambahkan jangan bisa di kolom komentar. Dan kalau masih di kontak juga bisa klik link traktir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kelas 412.